Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam lanjutan kisah-kisah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada video sebelumnya, kita telah menyaksikan beberapa peristiwa luar biasa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kebenaran risalah beliau. Di video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan tersebut dengan menyimak mukjizat-mukjizat lainnya yang tidak kalah menakjubkan. Semoga setiap kisah yang kita dengarkan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan keimanan serta mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kisahnya. Batu yang memberi salam. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, tanda-tanda kenabian telah tampak jelas pada diri beliau. Bukan hanya manusia yang merasakan kemuliaannya, bahkan alam semesta pun mengenal dan memuliakannya. Salah satu peristiwa Rasulullah menakjubkan adalah batu yang memberi salam kepada Rasulullah. Rasulullah pernah menceritakan bahwa ketika beliau berjalan di Makkah, batu-batu yang beliau lewati memberi salam kepadanya. Batu itu bukan sekadar diam, tetapi Allah Ta'ala memberi kemampuan kepadanya untuk mengenali kekasihnya dan mengucapkan salam kenabian. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar mengenal sebuah batu di Makkah yang dahulu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis syahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan menjadi bukti nyata bahwa kenabian Rasulullah telah dikenal oleh alam, bahkan sebelum wahyu pertama turun. Peristiwa ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk, baik yang hidup maupun yang tidak bernyawa, bertasbih dan tunduk kepada Allah Ta'ala, serta mengenali utusannya. Jika batu yang keras saja mampu memberi salam kepada Rasulullah, maka seharusnya hati manusia yang hidup lebih mampu mencintai, memuliakan, dan meneladaninya. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kemuliaan Rasulullah bukanlah hasil pujian manusia, tetapi ketetapan langsung dari Allah Azza wa Jalla. Langit, bumi, batu, dan pohon mengenalnya, sementara manusia diuji, apakah mau beriman dan mengikuti ajarannya atau berpaling. Semoga kisah ini menambah cinta kita kepada Rasulullah dan menguatkan iman bahwa beliau benar-benar rahmat bagi seluruh alam. Burung yang berzikir. Sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu an menuturkan bahwa ia pergi ke gurun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka menyaksikan seekor burung yang sedang berkicau. Beliau bertanya kepada Anas, "Apakah kau tahu apa yang dikatakan burung itu?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab sahabat Anas. Burung itu mengatakan, "Ya Allah, Engkau telah menghilangkan penglihatanku dan Engkau menciptakanku dalam keadaan buta. Maka berilah rezeki kepadaku karena aku lapar." Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Anas radhiyallahu an melihat burung lain datang membawa belalang di mulutnya dan memasukkannya ke mulut burung yang buta itu. Setelah makan, burung itu kembali berkicau. "Apakah kau tahu apa yang dikatakan burung itu barusan?" tanya Rasulullah lagi. "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab sahabat Anas. Burung itu mengatakan, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak melupakan siapapun yang mengingatnya," jelas beliau. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa burung itu berkata, "Barang siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mencukupinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad." Unta yang menangis. Sahabat Abdullah ibnu Ja'far menuturkan bahwa suatu hari ia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Di tengah perjalanan, Rasulullah ingin buang hajat. Biasanya beliau suka dinding yang tinggi atau rerimbunan pohon kurma yang berdekatan sebagai tirainya. Maka, beliau pergi ke balik sebuah dinding atau bangunan milik orang Ansyar. Ternyata, di dalamnya ada seekor unta jantan. Ketika Rasulullah melihatnya, unta itu merintih seraya meneteskan air mata. Melihat keadaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatinya dan menghapus air matanya. Unta itu pun diam, tak lagi merintih. Rasulullah bertanya, "Siapakah pemilik unta ini?"
datang seorang pemuda Ansor dan berkata, "Ya milikku, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan unta ini kepadamu? Sungguh, unta ini mengadu kepadaku bahwa kau membuatnya lapar dan susah." Pohon yang bersaksi kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang Arab Badui. Beliau segera mengambil kesempatan untuk mendakwahinya. Rasulullah pun memanggil si pria Badui dan berkata, "Wahai orang Badui, engkau hendak kemana?" Sapa Nabi. "Pulang ke rumah," ujarnya singkat. Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Apakah kau ingin kebaikan?" Pria Badui itu pun penasaran. "Kebaikan apa?" Rasulullah lalu berkata, "Engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya." Arab Badui itu pun tak lekas bersyahadat. Ia tak mudah percaya meski yang diajak bicara adalah Al-Amin. Ia lantas menanyakan sebuah bukti ataupun saksi. "Siapa yang menjadi saksi atas apa yang kau katakan itu?" tanyanya. Pohon ini, Rasulullah menunjuk sebuah pohon. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah pohon kurma. Pohon itu berdiri tegak di atas akarnya, di tepi sebuah lembah. Begitu Rasulullah menunjuknya, pohon itu tiba-tiba bergerak. Dengan ajaib, pohon kurma itu berjalan menuju Rasulullah, kemudian berhenti tepat di hadapan beliau. Pohon itu pun kemudian merunduk di hadapan sang kekasih. Rasulullah lalu meminta pohon tersebut untuk bersaksi 3 kali, sebagaimana sabda beliau, yakni bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Ta'ala dan Muhammad adalah Rasulullah. Pohon itu pun melakukannya. Ia bersyahadat 3 kali. Setelah itu, Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya. Ia menuruti dan berjalan kembali ke tepian lembah. Arab Badui yang menyaksikan begitu terkejut. Ia menyaksikan keajaiban mukjizat Rasulullah dengan mata kepalanya. Pria Badui itu pun kemudian bersyahadat di hadapan Nabi. Saat itu juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kambing tua yang diberkahi susu melimpah. Dikisahkan, suatu hari di tengah perjalanan hijrah, bersama Abu Bakar dari Makkah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa lapar dan haus. Keduanya terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kemah kecil. Mereka singgah untuk meminta makanan dan minuman. Ternyata kemah itu milik Ummu Ma'bad. Ketika Rasulullah meminta bantuannya, Ummu Ma'bad mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa, kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. "Apakah kambing itu ada susunya dan bolehkah aku memerahnya?" tanya Rasulullah. "Demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, perahlah," ujar Ummu Ma'bad. Kemudian Rasulullah berdoa seraya mengusap-usap puting kambing kurus itu dengan tangannya. Tak lama beliau memanggil Ummu Ma'bad dan meminta wadah. Ketika diperah, kambing kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah, bahkan sampai memenuhi wadah. Ummu Ma'bad menjadi orang pertama yang meminum susu dari kambing miliknya ini. Ia minum susu hingga kenyang, lalu disusul Abu Bakar dan terakhir Rasulullah. Rasa haus dan lapar telah terobati berkat susu kambing milik Ummu Ma'bad. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Setelah Rasulullah pergi, datang Abu Ma'bad ke kemahnya. Ia merasa kaget campur heran melihat wadah yang penuh dengan susu kambing. Ia lantas bertanya pada sang istri tentang asal susu kambing tersebut. "Istriku, dari mana semua susu ini?" tanyanya. "Tadi, kita kedatangan laki-laki yang penuh berkah," ujar Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad kemudian menerangkan ciri-ciri 2 orang tamunya itu. "Ia pasti orang Quraisy. Sungguh, jika bertemu dengannya, niscaya aku akan beriman dan mengikutinya," ujar Abu Ma'bad. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa setelah semua minum susu kambing itu, Ummu Ma'bad bertanya, "Apakah orang-orang Quraisy menyebutmu Syabi yang meninggalkan agama nenek moyang?" Rasulullah menjawab, "Seperti itulah mereka menyebutku. Aku bersaksi bahwa yang engkau bawa adalah kebenaran. Bolehkah aku mengikutimu?" pinta Ummu Ma'bad. "Jangan, kecuali setelah kau mendengar bahwa saya ditolong," jawab Rasulullah. Kelak,
Setelah kedudukan kaum muslim makin kukuh di Madinah, Ummu Ma'bad datang dan mengikuti Rasulullah dan mengikuti ajaran yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pohon yang berjalan. Peristiwa ini bermula manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dalam perjalanan tersebut, baginda Nabi mengajak Aqil bin Abi Thalib. Dan Aqil inilah yang nantinya akan menjadi saksi nyata terhadap kebenaran peristiwa tersebut yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Peristiwa-peristiwa yang sungguh mengagumkan yang membuat keimanan hati Aqil semakin bertambah kuat. Kali pertama peristiwa mengagumkan ini terjadi saat Rasulullah ingin membuang hajat. Rasulullah berjalan ke sana kemari untuk menemukan tempat yang aman dan cocok untuk buang hajat. Namun, setelah mencari ke sana kemari, beliau tidak menemukan tempat yang aman lagi cocok untuk melakukan itu, karena posisi beliau kala itu ada di tengah hutan. Maka Rasulullah pun berkata kepada Aqil, "Hai Aqil, teruslah engkau berjalan sampai ke pohon itu dan katakanlah kepada pohon-pohon itu bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata, agar kamu semua datang kepadanya untuk menjadi aling-aling atau penutup baginya, karena sesungguhnya baginda Nabi akan mengambil air wudhu dan buang air besar." Setelah memperoleh perintah itu, Aqil melangkahkan kakinya menuju pohon-pohon di sana. Namun belum pula ia sempat mengucapkan sepatah kata pun kepada pohon-pohon itu, mereka telah berjalan mendekati dan mengelilingi Rasulullah. Melihat peristiwa aneh di hadapannya, Aqil hanya mampu terdiam sekaligus takjub akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah ia tunjukkan lewat pohon-pohon itu. Masya Allah, baru kali ini aku melihat pohon itu berjalan, katanya dalam hati. Demikian kisah-kisah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semakin menambah kecintaan kita kepada beliau. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah mukjizat Rasulullah di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.